Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jihad yuk, dengan berkarya, maju terus, pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat wa kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlika amman siwak. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, segenap para alim, para masyayikh, guru-guru kita, ustadz wal ustadzah, pembina pembimbing majelis taklim Iwamid on Air tercinta, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada beliau Ibu Ketua, Wakil sekaligus jajaran kepengurusan Islahuna, dan juga seluruh jamaah Iwamid on Air yang pagi hari ini sudah antusias hadir dengan wajah yang sudah berseri-seri, sudah pada mandi semuanya. Insyaallah suci zahir, suci batin, barusan Ramadan, dosa-dosa kepada Allah diampuni, dan barusan Lebaran, mohon maaf, dosa-dosa kepada seluruh manusia juga sudah dihalalkan. Maka dari itu kita memohon kepada Allah, semoga semuanya senantiasa diberikan selalu teguhnya iman dan Islam, kesehatan zahir batin, panjang umur, diberikan selalu keberkahan dalam rezeki, keberkahan dalam ilmu, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam hubungan, dan semoga Allah segera memampukan bisa melaksanakan ibadah haji wal umrah wa ziyarati Rasulullah sebagai penyempurna Islam kita dan sebagai penyempurna iman kita. Dan sewaktu nanti jika sudah ajal menjemput, maka menghadap Allah dengan iman bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, setelah 1 bulan lebih kita break sejenak dalam kajian kitab Irsyadul Ibad. Pagi hari ini kita bisa mulai lagi kajian kitab Irsyadul Ibad yang break sepuasa Ramadan kita isi dengan wejangan-wejangan beliau Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari yang diisi dengan Qanun Asasi Nahdlatul Ulama atau Undang-Undang Dasar Nahdlatul Ulama. Baik, sebelumnya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena kita diberikan kesempatan oleh Allah, yang kesempatan itu belum tentu Allah berikan kepada saudara kita, dan belum tentu Allah berikan kepada teman-teman kita. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasul, dan Rasul pun bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi hamba yang baik, maka akan dipahamkan ilmu agama. Dan salah satu jalan menuju faham ilmu agama tidak lain adalah dengan thalabul ilmi. Kalau tidak thalabul ilmi, mana bisa paham seperti itu. Kalau hanya sekedar membaca, oke, bisa membacanya, tapi pahamnya belum tentu bisa. Sebelum kita kaji, kita bersolawat dulu kepada Rasul. Dengan solawat itu nanti kita mendapatkan rahmat yang nantinya bisa menyerap kepahaman ilmu itu tadi dengan baik, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Baik jamaah Iwamid, kita ulangi di pasal tentang menjelaskan fil manni bis shadaqah, yaitu mengungkit-ungkit sedekah, masih seputar mengungkit-ungkit sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun fil manni bis shadaqati, pasal menerangkan tentang mengungkit-ungkit sedekah. Qala Allah Ta'ala, berfirmanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Sing guri ngrasani awake dhewe suwi ra ngaji yo mosok wis posone bar ngajine yo bar. Iki kudunge kuning iki. Kudunge kuning ngoten niku. Kita terjemah. Nek cara pondok pesantren itu terjemahnya seperti Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la tubtilu aja padha batalake sira kabeh sedaqatikum ing pira-pira sedekah ira kabeh bil manni kelawan ngundat itu mengungkit-ungkit wal ada lan larani wong sing diparingi kaladi kaya dene wong yungfiku kang infakake sapa alladzi malahu ing bandane alladzi ri'a annasi krana pameran manungsa wala yu'minu lan ora padha iman sapa alladzi billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina kiamat. Wal yaumil akhir lan hari akhir niku maknane kalih mati kalih dina kiamat. Famasaluhu mongko utawi sipate wong iku kamasali sofwanin padha karo sipate watu gedhe alaihi iku ing atase sofwan turabun utawi lebu wa sobahu nuli ngenani ing turab apa wabilun udan kang deres patarokahu mongko tinggal apa wabil ing turab solda ing klemis jenenge watu gedhe ke dhuwure niku napa jenenge enek lebu kudanan deres ya genah resik klemis layak diruna ora padha kuwasa sapa alladzina ala sayin ing atase suwi-wiji mimma saking barang kasabu kang padha usaha sapa alladzina ing ma wallahu tawi Allah iku layahdi ora nuduhake sapa Allah al-qauma ing kaum al-kafirina kang padha kafir. Maksudnya kafir teng mriki al-kafirina kang padha ngingkari nikmate Allah Subhanahu wa taala sing wujude ngundat-undat karo nglarani wong sing dimari. Kita terjemah bahasa Indonesia. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan sedekahmu dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang engkau beri sedekah. Jadi awake dhewe kalau kita itu sudah bersedekah, wis dinge yo jadi ungkit-ungkit. Alah kaya mbiyen ora tak ngei ngono ora iso mangan. Awakmu lek mbiyen ora tak ragati ngono ora iso sugih. Jangan seperti itu. Biarkanlah Allah yang membalas.
Ketika kita sudah berinfak, ketika kita sudah bersedekah, jangan mengharap balasan dari orang yang kita beri. Agar apa? Agar ketika orang yang kita beri itu tidak membalas baik kepada kita, kita tidak sakit hati. Makanya sedekah itu yang ikhlas. Ikhlas itu apa sih Ustaz Mana? Artinya ikhlas itu hanya mengharap balasan dari Allah. Itu namanya ikhlas. Ikhlas itu terbagi menjadi dua, ikhlas yang menjadi mukhlis dan ikhlas yang menjadi mukhlas. Semua sama-sama mengharapkan balasan dari Allah. Ada orang bersedekah mengharap hartanya supaya dilipat gandakan, maka dari Allah itu namanya mukhlis. Tapi ada orang sedekah ingin hanya ridhonya Allah, tidak masalah tidak dilipat gandakan hartanya, itu namanya mukhlas. Jadi dengan karek pilih sing endi? Mau pilih yang mana? Masih pilih menjadi mukhlis atau sudah menjadi mukhlas? Kalau menjadi mukhlas dikai melarat ya alhamdulillah, dikai gak duit ya alhamdulillah, gak duwe mobil alhamdulillah, omahe elek ya alhamdulillah. Kira-kira jenengan pilih sing pundi niki. Lek urung kuat dadi mukhlas ya ikhlas sing mukhlis. Ikhlas sing mukhlis niku pripun Ustaz? Bagaimana itu? Ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang kita beri, tapi mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih mengharap kaya, masih mengharap punya rumah bagus, masih mengharap punya mobil, masih mengharap sembuh, masih mengharap yang lain. Itu namanya ikhlas yang mukhlis. Nah, sing diarani gak ikhlas itu kepiye Ustaz? Kalau yang tidak ikhlas itu ketika kita bersedekah, ketika kita memberikan sesuatu, kita mengharapkan balasan dari orang yang kita beri tadi. Itu namanya tidak ikhlas. Contoh, bagi-bagi sembako, tujuannya ben dipilih dadi lurah. Bagi-bagi sembako, tujuannya ben dipilih dadi bupati. Itu contoh yang amal yang sedekah yang tidak ikhlas seperti itu. Biasanya lek musim bupati ngono bau, wah sembarang enek, sampai buntele digambari. Iki napa mboten? Sampai ada ayo digambari sing sedekah. Wah, kaudungan apik sing biasane gak tau kudungan ono malih kudungan. Sing biasane gak tau keton ono malih keton dipoto ditempelek ning gambare ning berase ning adai duit. Itu sedekah yang tidak ikhlas, gak oleh apa-apa. Oleh iku ya lek dipilih, gak dipilih ya bar. Tapi ketika kita bersedekah, Allah berfirman, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu hanya dengan karena mengungkit-ungkit pemberian. Kenapa orang sampai bisa mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti orang yang diberi? Karena sedekahnya gak ikhlas. Sedekahnya berharap balasan dari orang yang disedekahi, bukan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Orang-orang yang di situ mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti orang yang diberi, kallazi yunfiqu malahu ria'an nas, maka dia seperti orang yang bersedekah menginfakkan hartanya hanya sekedar untuk pamer, hanya sekedar untuk memperlihatkan kalau dia orang kaya, hanya sekedar untuk konten. Sekarang kan untuk konten, untuk pamer saja. Untuk konten. Jadi konten itu bisa menjadi pamer, bisa menjadi syiar, tergantung niat dari yang membuat konten YouTube. Namanya konten YouTube tebar-tebar uang, konten YouTube sedekah di pinggir jalan. Nah itu konten itu bisa menjadi syiar agama, sekaligus juga bisa menjadi pamer, tergantung dari yang membuat konten. Kalau yang membuat konten tujuannya untuk pamer biar diketahui publik kalau dirinya adalah orang dermawan, maka
maka dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang membuat konten bersedekah divideokan itu tujuannya untuk syiar agar ditirukan oleh saudara-saudara yang lain, maka itu termasuk dakwah. Perumpamaan orang-orang yang di situ mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti orang yang diberi, kama sali sofwanin alaihi turab, bagaikan batu besar, di atasnya ada debu, lalu hujan deras. Jenengan bayang nih ibu, jenengan ning ngarepe omah iku enek watu. Di depan rumah kita itu ada sebuah batu, di atasnya ada debu, lalu turun hujan deras. Pertanyaannya, kira-kira lebu ning dhuwur watu niku tasik napa mboten? Debu yang ada di atas batu yang terkena air hujan deras itu masih apa ndak ya? Ya jelas hilang. Ya jelas hilang. Makanya Allah menjelaskan fatarakahu salda, maka tinggallah batu yang sangat licin, batu yang menghilang. Ya sekarang watu nek lebune hilang. Sama dengan sedekah yang diungkit-ungkit ya seperti itu. Bagaikan Anda menabur debu di atas batu, lalu turun hujan, ya biar saja enek apa-apa nih belas. Maka jangan sampai kita mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit sedekah. Itu sebabnya karena yang bersedekah tidak karena Allah, atau tidak ikhlas, atau tidak mengharapkan balasan dari Allah, tapi mengharapkan balasan dari yang dikasih. Coba mbak enek ning video niku bantu napa niku? Membantu tikar masjid. Wah, akhirnya gak jadi dijaluk neh tikare masjid. Ini kok yo eneng. Bantu diesel apa itu pompa air gak jadi. Wah, diambil lagi itu. Wis apa-apa iku lek sedekah gak krono Allah iki. Jamaah Iwamit on Air yang TOP bikin di Cetar Membahana Sejagat Raya yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang pertama, wa akhrajal Bukhari, dan dikeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Hadis Bukhari ini mazhabnya Syafi'i. Jadi Imam Bukhari ini ahli hadis yang mazhabnya Imam Syafi'i. Beliau jauh setelah Imam Syafi'i baru menulis hadis. Anna Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Idza Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ja'aka min hadzal mali syai'un, ketika datang kepadamu sesuatu harta, wa anta ghairu musyrifin, sedangkan engkau tidak mengharapkan, wala sa'ilin, dan tidak meminta-minta, fakhudhu, maka ambillah harta itu. Wa mala fala, sedangkan sesuatu yang engkau mengharapkan dan engkau minta-minta, maka jangan kau ambil. Fala tatabi'hu nafsaka, maka jangan engkau ikuti nafsumu, jangan engkau terus mengikuti keinginan. Ini sabdanya Rasul. Ketika Anda diberi harta, harta itu tidak engkau harapkan, tidak engkau minta, maksudnya tidak ngarep-ngarep dingei, yo ndak njaluk. Mamane kula kalih jamaah Iwamit. Nah, jamaah Iwamit ki yo ndak ngarep-ngarep kula ngei, yo ndak njaluk tenggene kula. Aku muga-muga yang Pak Soleman kok disangoni ngono. Oh, nah, ku jenenge ngarep-ngarep. Utawa ngajakne WA. Nah, ngirim WA, Pak Soleman, mohon bantuan niki kula mbok diparingi sangu kena lebaran niki ngono paman. Tiang niku lek ngarep-ngarep tenggene menungso, ngarep-ngarep jaluk tenggene menungso niku ora barokah.
Loh tenan. Apa-apa yang kita minta pada manusia, yang kita berharap kepada manusia itu kurang keberkahan. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, mintanya kepada Allah, kok tiba-tiba Allah mendatangkan seseorang yang memberikan harta kepada kita, maka harta itu harta yang barokah, karena sebetulnya itu adalah pemberian dari Allah langsung lewat hambanya. Moro-moro pamane jenengan ora ya Allah ora nyangka nyangiro aku panjang Pak Sulaiman kok disangoni. Kapan yo lek ku nyangoni yo. Nah moro-moro kok disangoni. Kan mboten ngarep-ngarep. Yo ora nyuwun. Tidak terlalu mengharap dan juga tidak meminta. Matur suwun. Jadi apa-apa niku lek jenengan boten ngarep-ngarep, terus yo ora nyuwun kok dilalah teko. Jenengan tampa jadi tolak. Maka lek moro-moro diparingi dulure, diparingi tanggane, diparingi apa sapa yo ndak ngarep-ngarep nyanggone wong niku, yo ndak jaluk-jaluk tenggene wong niku ditampa, niku anugerah dari Allah. Sesuatu yang baik, sebuah harta yang di situ datangnya tidak engkau harapkan dari seseorang itu dan tidak engkau minta-minta kepada orang itu. Fakhudhu, maka ambillah. Ini hadisnya Rasulullah. Wasyaikhani, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, man a'taka bi ghairi mas'alatin faqbalihi fa innama huwa rizqun 'aradahu Allahu ilaik. Nah, ini lebih jelas ini. Ya Aisyah, hei Aisyah, man utawi sapane wong iku aksoka paring ing sapa man ing sira bi ghairi mas'alatin kelawan tanpa njalu. Kok ada seseorang yang memberimu tanpa engkau minta, faqbalihi, maka terimalah pemberian dari orang tersebut. Fa inna ma huwa mongko angin pestine utawi ma iku rizkun rizki arodohu kang nawakake ing rizki sapa Allah Gusti Allah ilaihi maring sira. Sesungguhnya sesuatu itu adalah rizki yang Allah tawarkan kepadamu. Pamane kula jenengan lek ditawani Allah ki lho tak ngei arep ora mosok ditolak. Ini pesannya Rasulullah kepada Aisyah. Ketika ada seseorang yang memberimu sesuatu padahal engkau tidak meminta, maka terimalah. Karena sesungguhnya sesuatu itu adalah rizki yang Allah tawarkan kepadamu. Kecuali sesuatu itu berupa sogokan. Sogokan itu apa Ustaz? Pemberian yang ujung-ujungnya ada udang di balik rempeyek. Jemaah Iwamid pernah lihat udang di balik rempeyek? Pernah gak lihat udang di balik rempeyek? Wah, udang di balik batu Ustaz. Kalau udang di balik batu kan itu dikali, sulit tangkapnya. Tapi kalau udang di balik rempeyek itu gurih. Maksudnya apa? Mau dimakan. Ya, kalau udang di balik awan ada Pak, di balik bakwan. Oh, udang di balik bakwan. Waduh, lah iki ada aja carane udang di balik bakwan. Tapi kalau pemberiannya itu udang di balik bakwan, nah ini hati-hati, ini hukumnya juga gak dikuweki ngono. Ya awakmu tak sangoni sesuk pilih aku lho yo. Padahal sing dipilih ki wonge yo welek, tingkah lakune yo welek. Itu tak boleh. Udangnya gede gitu, Pak. Lah udangnya saya gede iku akhirnya nyupit malah. Jadi seperti itu. Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai istriku tersayang Aisyah yang cantik jelita, man atau kabi ghairi mas'alatin, barang siapa memberimu
sesuatu tanpa engkau minta, faqbalihi, maka terimalah. Fa innama huwa rizqun aradahu Allahu ilaika, maka sesungguhnya barang itu adalah rezeki yang Allah tawarkan kepadamu. Tompo ditompo lek dinge niku ditampani, aja ditolak. Kalau diberi itu diterima. Kalau Anda tidak suka, diterima dulu, baru nanti diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Contoh, Anda diberi kerudung sama temen umpamanya. Kita naik kerudung ya, kebetulan kerudungnya jenengan itu akeh. Kaya sing guri kae sor sapa. Sasi tuku kerudung. Sasi tuku mukena apa pirang atus aja jane kudunge kae. Sing kudunge abang koncotan kae. Ngaku ora kae wong teko ya wong iki. Sasi tuku kudung ati ki opo. Baru ngono di. Mana tuh Bang? Oke, Bang. Ya sampai Bang. Ngepal habis buat teh ahen. Nah, akhirnya diberi hadiah oleh teman. Tak kasih kudung. Yo muni walah yo kudungku wis akeh. Kudungku sudah banyak, ini kerudungku sasar ritek. Jangan seperti itu menyakiti yang memberi. Yo etok yo pasang wajah ceria gitu. Oh, terima kasih alhamdulillah dikasih kerudung. Terima kasih yo sesuk neh ngono. Seneng kan sing Nah, akhirnya kalau memang kerudung itu tidak berkenan untuk Anda atau Anda di rumah punya banyak kerudung, kasihkan orang yang mungkin memerlukan kerudung. Aja ditolak. Suatu aduh digawak nih ke Taiwan, dikirimnya ke omah ditolak. Dan loro Kadang Pak ada yang bilang ijoli duit wae lah ngoten niku ki. Nek wajel niku kudunge kuning sing ngoten niku biasane. Satu digawakne kudung malah kon ngijoli duit. Yang dikirim balik Pak, pripun Pak? Terima sesuatu yang sudah diberi. Kalau memang tidak berkenan, berikan pada orang lain. Setidaknya jangan ditolak. Itu pemberian dari Allah. Nah, hadis yang berikutnya wa Tirmidzi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man suni'a ilaihi ma'rufun. Barang siapa ada orang lain yang berbuat baik kepadanya. Faqala li fa'ilihi, lalu orang itu mengucapkan kepada orang yang berbuat baik tadi, jazakallahu khaira, faqad ablagha fis sana. Mengucapkan jazakallahu khaira, semoga Allah membalas yang lebih baik, faqad ablagha, maka fis sana, maka orang itu telah memuji dengan yang terbaik. Jadi kalau kita diberikan sesuatu apa saja, balas dengan jazakallahu khaira atau jazakumullahu khaira. Seperti itu. Jadi lek basa Jawane muga-muga pangeran balas sing luwih apik ya yu, sing luwih akeh, sing luwih barokah, atau muga-muga barokah, muga-muga tambah barokah. Masalah ngoten, Mbah. Lemah terus ngoten. Nah, ya iku sing kudunge kuning biasane ngono diparingi ya muga lemah teles ya. Lah dilalah sing diomongi gak paham. Aku pengen upaya jale balas kok lemah teles sih maksudnya piye to? Oh, tonton jatahe maksudnya lemah teles itu. Nggih. Padahal enggak hujan kok lemah teles. Iyalah sing balas. Iku yo aneh-aneh kudunge kuning dia kira bahkan kecaan. Kudung terus. Jadi ketika orang lain berbuat baik kepada kita apa saja, itu ucapkan jazakallahu khairan atau jazakumullahu khairan. Itu lek basa Arab. Basa Indonesia ora kudu jazakumullahu khairan ya tadi gitu. Ya kata-kata yang di situ jazakumullahu khairan memuat itu semoga Allah balas luwih apik ya yu. Ya Mbak, semoga Allah membalas yang lebih baik. Semoga Allah memberikan keberkahan. Semoga Allah, pokoknya doa yang di situ lebih baik itu maksudnya.
Yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabghatus sa'ila al-mukhlif. Allah itu paling benci dengan orang yang meminta yang di situ mukhlif. Mukhlif ki apa ya bahasa Indonesia ini mukhlif? Bahasa Jawa ini mukhlif ki sing panggah jalu ana lho Bu. Apa jenenge? Mukhlif itu sing Apa? pokoke sampai dingai. Lek gak dingai urung alih-alih iku jenenge apa iku? Ngono kuwi lah. Supaya sing kudunge kuning biasane lek jaluk jajan ngono kae. Jadi Allah itu paling gak suka dengan orang yang meminta-minta, yang meminta-mintanya itu apa namanya? Keterlaluan gitu loh. Wis genah diomongi ngapunten Bu, ngapunten Pak, mboten gadah apa wis panggah nyanyi. Iki kudu njaluk. Iku wong sing paling dijanji karo pangeran. Penggaweane njaluk nyanggone menungso, merengek-rengeknya itu. Wong sing penggaweane njaluk ning menungso sampai merengek-rengek, sampai nyembah-nyembah. Sampai jadi menjilat. Nauzubillah min dzalik. Kalau minta itu sama Allah. Saya itu biasa mengajari anak-anak saya itu. Anak sing masih kecil sing umur 2 tahun, sing umur 4 tahun, 5 tahun itu perlu ajari jangan terlalu banyak meminta kepada ibu, jangan terlalu banyak minta pada bapak. Minta sama Allah, tapi lek njaluk niku sing seru. Dikrungokne ibu, dikrungokne bapak. Niku kula ajari ngono bocah-bocah ngaji nggih kula niku. Jadi anak-anak itu kalau berdoa itu yang keras, di dekat ibu, di dekat bapak. Ya Allah, sepatu saya sudah rusak ya Allah, berikanlah sepatu yang baru. Mulai kurung ibu malah ngenes. Yo ngalah anakku kok jelek sepatu yang gone pangeran. Ya, itu kayak bercanda. Koyok-koyok guyon. Tapi mengajari anak-anak kita agar apapun yang dia minta, agar minta kepada Allah. Dia ada sejak kecil. Ojo titik-titik jaluk bapak, titik-titik jaluk ibu. Engkau gede dadi wong pinter, isane mek jaluk negara, wae proposal wae. Titik-titik proposal, wis mangga dadi kiai proposal. Ya minta sama Allah. Kalau hanya sekedar pengumuman silahkan, tapi jangan meminta. Surati A, B, C, D, disurati. Mohon bantuannya ibu ini digawani amplop pisan. Lek gak nyumbang ra yo isin. Kalau hanya sekedar pengumuman silahkan itu pengumuman. Diumumkan bahwasanya di tempat ini sedang dibangun pesantren, bagi yang mau berdonasi, berinfak, berjariah silahkan transfer ke rekening ini. Itu hanya cuma promosi, ojo sampai merengek-rengek. Lalu disurati, berarti lalu disurati itu amplop. Lek gak disedi prayo memalukan. Itu memaksa namanya. Tidak boleh. Seperti itu. Meminta sampai merengek-rengek, sampai juet-juet, sampai kenemenan ngoten niku tidak boleh. Membuat apa? Membuat yang memberi menjadi gak ikhlas. Membuat yang memberi itu menjadi terpaksa. Sesuatu yang terpaksa, sesuatu yang tidak ikhlas tidak akan pernah barokah. Makanya di dalam agama itu la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, sudah jelas mana yang benar, mana yang salah, sudah jelas. Jamaah ibadah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya menakutkan banget. Wa Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya Nabi? Mal'unun man sa'ala biwajhillah wa mal'unun man su'ila biwajhillah thumma mana'a sa'ilahu ma lam yas'al hajran. Terlaknat orang yang meminta karena Allah. Wong ngemis membawa nama Allah itu terlaknat. Ngemis
Wis aja nggawa jenenge pangeran. Aja Allah digawe tameng. Aja Allah digawe keset. Ngemis atas nama Allah. Enggak boleh. Wa mal'unun man su'ila biwajhilah, dan dilaknati orang-orang yang dimintai karena Allah itu juga dilaknat. Summa mana asa ilah, lalu dia tidak memberi malam yas'al hajron, selama tidak meminta dengan kata-kata yang jelek atau meminta yang jelek. Orang kok meminta membawa nama-nama Allah, meminta dengan membawa nama-nama Allah, padahal dia itu menipu sebenarnya, ngapusi ngono maksudnya, itu dilaknati oleh Allah. Atau dimintai sesuatu sampai dia bersumpah, ya Allah yuk, demi Allah aku imeng rong dino urung maem, 3 hari saya belum makan. Tapi beneran loh itu, beneran. Sampai berani bersumpah betul-betul ndak bisa makan. Nah sing dijaluki sampai bersumpah kok meneng wae gak dikai, juga dilaknat oleh Allah. Nah, terus bagaimana kok seperti ini? Jadi kan kita bisa melihat orang yang meminta dengan menyebut nama Allah tapi sebenarnya dia berbohong, maka dia terlaknat. Orang yang dimintai, seseorang yang meminta sampai bersumpah kepada Allah dan betul-betul dia belum makan, keluwenan tenanan, lapar beneran, kok tidak dikasih, maka yang dimintai juga dilaknat oleh Allah. Jadi intinya apa Ustaz? Intinya ketika kita melihat orang-orang yang betul-betul membutuhkan, ya kita bantu semampu kita. Ingat, semampu kita. Bukan yang tidak mampu terus kita mampu-mampukan. Itu salah. Jadi gak mampu aja dimampok-mampok nih. Enek koncone teko. Koncone teko, yu aku utang ngono ya yu. Pira utange 100 juta. Lha gak duwe 100 juta kok 100 juta akhirnya didol-dolne wedhus, didol-dolne sapi, dolne sawah, dolne lemah, dolne omah. Nah itu tak boleh. Dan berhutang itu bukan syariat agama Islam. Ingat, berhutang itu bukan syariat agama Islam. Tidak pernah Rasulullah mengajari umatnya untuk berhutang. Tapi kalau menggadaikan, nah itu Rasulullah menjalannya. Jadi umat Islam itu yang benar itu bukan berhutang, tapi menggadaikan. Menggadai itu gimana Ustaz? Berhutang yang ada jaminan. Yuk, aku duwe mobil, sak BPKB ini butuh duit 50 juta, dilihono ya yuk. Nah, iki BPKB ini karo mobile gawanen sik, esuk 2 sasi tak balik. Nah, seperti itulah praktek hutang dalam Islam. Orang moro-moro, aku dilihat duit yuk, balik gak ada jaminan. Oh, tidak boleh. Itu bukan ajaran Islam. Tidak boleh kalau hanya sekedar utang kok. Tidak boleh. Jadi harus ada jaminan. Kecuali orang yang betul-betul untuk buat makan aja susah, lah itu beda lagi. Jamaah Iwamit Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Hadis dari Imam Ahmad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bisarril bariyah. Maukah kamu aku kasih tahu manusia atau makhluk yang paling buruk? Tak dudui makhluk sing paling buruk, menungso sing paling elek gelem tak dudui. Qalu, mengucaplah para sahabat, menjawab, bala ya Rasulullah. Nggih Kanjeng Nabi, nggih ya Rasul. Tak dudui tak kabari wong menungso sing makhluk sing paling elek. Nggih Rasul. Qala, lalu Rasulullah bersabda, alladzi yas'alu billah wa la yu'min. Alladzi yus'alu billah wa la yu'min. Yaitu orang-orang yang dimintai dengan menyebut nama Allah tapi tidak memberi.
enek uang keluwenan kena bencana meminta-minta sampai menyebut atas nama Allah. Demi Allah, saya itu belum makan sampai 3 hari. Demi Allah, saya itu belum makan sampai 4 hari umpamanya. Kok tidak dikasih? Maka orang yang seperti itu, yang tidak ngasih tadi, maka seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya makhluk. Apa gak mesak nih? Jadi kalau ada orang ngemis, betul-betul sampai bersumpah demi Allah, saya belum makan sampai 3 hari, cepet-cepet dikasih, cepet-cepet dikasih. Kalau memang ada. Nah, kalau itu dijalui bodoh-bodoh gak enak terus piye? Seperti itu. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari pelajaran pagi hari ini di awal bulan Syawal ini, jadi intinya ketika kita memberikan sedekah, kita jangan mengharap balasan dari orang yang kita sedekahi, tapi mengharaplah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih mengharapkan balasan pahala-pahala dari Allah, itu namanya ikhlas yang mukhlis. Tapi kalau kita hanya mengharapkan ridho dari Allah saja, maka itu adalah ikhlas yang mukhlas. Dan masih banyak hadis-hadis tadi, sesuatu yang diberi tanpa pernah kita meminta, terima, jangan ditolak, karena itu adalah tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini dari kajian kitab Irsyadul Ibad. Semoga menjadi tambahan ilmu, tambahan iman, pastinya kita menjadi orang yang ahli bersedekah, yang selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.